Selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal menyelami bab 17 dari materi sumber Anda, Niche Alchemy. Judulnya The Service Specialist. Betul. Kita tahu Anda sebagai penyedia layanan mungkin lagi bergulat nih. Gimana caranya mengubah bisnis yang mungkin rasanya terlalu umum ya, terlalu banyak saingan harga jadi sesuatu yang benar-benar menonjol. Jadi pemimpin pasar gitu. Dan ya, itu misi kita di sini. Kita mau coba ekstrak intisarinya bab ini, khususnya gimana pengalaman Anda, termasuk mungkin ya tantangan proyek yang kurang oke, atau bahkan kegagalan dulu. Itu justru bisa jadi tambang emas gitu. Tambang emas ya. Iya, buat bangun spesialisasi yang nggak cuma untung, tapi juga benar-benar bikin puas dan berkelanjutan. Wah, menarik banget. Ada kutipan nih dari Sarah Chen di awal bab yang kayaknya langsung ngena banget ke paradoks ini. Kekayaan ada di ceruk, tapi keberuntungan ada dalam transformasi. Kayaknya ini nyiratin kalau nemuin niche aja tuh belum cukup ya. Perlu ada perubahan mendasar gitu. Nah, mari kita bedah. Ini lewat kisah sentral di bab ini, transformasinya Sarah Chen. Dia kan awalnya jalanin bisnis pemasaran digital yang ya bisa dibilang tipikal banget lah. Sangat tipikal ya. Gambaran awalnya itu penyedia jasa yang nawarin segalanya buat semua orang. Nah, itu dia. Mulai dari ngurusin medsos, desain web, email marketing, SEO juga. Pokoknya jaringnya ditebar lebar banget, harapannya ya dapat apa aja gitu. Dan ya seperti banyak penyedia jasa lain, dia kayak kejebak gitu ya di lingkaran yang capek banget, kerja keras tapi ngerasa dibayar kurang, terus-terusan harus saingan harga kayak lomba lari ke bawah gitu nggak sih? Iya, betul. Race to the bottom. Susah banget kan mau menonjol di pasar yang seramai itu, susah narik klien ideal yang bener-bener ngehargain keahliannya, dan ya tentu aja bisnisnya gitu-gitu aja, susah buat naik kelas. Saya yakin banyak dari Anda yang ngedengerin relate banget nih. Itu gambaran yang umum banget dialami banyak penyedia jasa ya. Jadi generalis di pasar yang udah rame banget, itu seringkali berarti suara kita hilang aja gitu, ketelan sama bisingnya pasar. Benar. Susah banget buat kedengaran unik atau nawarin nilai yang jelas beda kalau kita nyoba layanin semua orang dengan semua jenis layanan pula. Dan ini nyambung banget ke kutipan Sarah Chen tadi. Iya, ya. Kekayaan mungkin ada di niche, di ceruk pasar. Karena di situ kita bisa fokus, bisa menonjol, bisa dihargai buat keahlian spesifik. Nyoba jadi segalanya, itu seringkali malah berakhir jadi, ya, nggak berarti apa-apa buat siapapun secara khusus. Ini jebakan komoditas. Jebakan komoditas. Wah, itu istilahnya pas banget. Terus apa dong yang akhirnya bikin Sarah Chen ini keluar dari jebakan itu? Pasti ada momen puncaknya kan? Selalu ada titik balik biasanya ya, dipicu sama rasa sakit atau frustrasi yang udah sampai batasnya gitu. Benar banget. Momen kritis buat Sarah itu datang pas dia kehilangan 3 calon klien gede dalam seminggu. Bayangin 3 Wow. dalam seminggu ya? Iya. Dan penyebabnya kalah saing soal harga, ini kayak tamparan keras lah yang bikin dia sadar. Dia nyadar sesuatu yang fundamental banget. Jadi segalanya buat semua orang, itu artinya dia nggak jadi istimewa buat siapapun. Momen kayak gini, meskipun pahit ya, seringkali jadi katalis perubahan yang paling kuat loh. Kehilangan klien karena harga itu bisa membuka mata kita soal kenyataan pahitnya model bisnis generalis. Dan setelah tamparan itu, datanglah pencerahan yang nggak disangka-sangka. Ini bagian yang seru nih. Kejadiannya gitu aja pas dia lagi ngopi. Oh iya. Iya, nggak sengaja Sarah dengar percakapan 2 pengusaha dari industri wellness. Mereka kedengeran frustrasi banget karena susahnya minta ampun nyari ahli media sosial yang bener-bener ngerti gitu loh nuansanya, bahasanya, kebutuhan spesifik industri wellness. Oke. Mereka tuh nggak butuh sekedar ahli medsos biasa, tapi ahli medsos yang ngomong bahasa wellness. Nah, ini dia. Momen serendipity ya, keberuntungan yang nggak terduga. Tapi, penting dicatat nih, keberuntungan ini datang karena antena Sarah tuh udah kayak tersetel gitu sama masalah ini. Maksudnya? Ya, frustrasinya dia sendiri itu bikin dia jadi peka sama frustrasinya orang lain di pasar. Dia jadi bisa nangkep sinyal itu. Setuju banget. Itu bukan sekedar kebetulan pasif ya jadinya. Realisasi Sarah waktu itu kuat banget. Spesialisasi itu bukan soal nutup pintu peluang lain, tapi justru soal memperdalam dampak dan relevansi buat audiens yang spesifik.
Memperdalam ya. Iya, pendekatan generalis dia selama ini ternyata bukan strategi yang disengaja, tapi lebih kayak kompromi mungkin karena nggak yakin atau takut kehilangan potensi klien, yang padahal sebenarnya bukan klien idealnya dia. Yang menarik di sini tuh, gimana momen sehari-hari atau percakapan yang nguping gitu bisa jadi katalis strategis. Ini nunjukin betapa krusialnya kita mendengarkan pasar secara aktif. Betul. Nggak cuma lewat riset formal ya, tapi juga nangkep keluhan, frustrasi, kebutuhan yang nggak terucap di sekitar kita. Kadang sinyal terkuat malah datang dari tempat yang paling nggak kita duga. Ini ngingetin saya sama kisah lain di buku ini deh. Si Sophie Hartley, peneliti teknologi medis itu loh, dari bagian The Discovery That Changed Everything. Dia kan fokusnya di area riset yang dianggap orang lain terlalu niche, sempit banget. Tepat sekali. Sophie fokusnya di microsignaling genetics sederhananya. Dia pelajari cara sel komunikasi pakai sinyal kimia yang super kecil dan detail. Sesuatu yang dianggap terlalu spesifik sama banyak orang. Tapi justru karena fokusnya dalam banget itu, dia malah berhasil bikin terobosan diagnostik besar. Wah, paralelnya jelas banget ya di sini. Pesan intinya mirip. Kedalaman dan spesialisasi itu seringkali ngebuka potensi tersembunyi yang nggak bakal kelihatan sama mereka yang ngelihatnya terlalu luas atau dangkal. Keahlian mendalam di satu area, meskipun kelihatannya kecil di awal, bisa jadi aset yang luar biasa berharga loh. Oke. Jadi setelah momen pencerahan di kedai kopi itu, Sarah nggak diam aja dong. Dia mulai nih nerapin niche navigator method yang dibahas di buku ini. Langkah pertamanya adalah navigate past experiences atau menavigasi pengalaman masa lalu. Dia secara sistematis ngaudit sejarah bisnisnya sendiri. Dan ini dia salah satu insight kunci yang sering banget kelewat, yang pengen kita tekanin buat Anda nih. Banyak orang kan cenderung pengen lupain aja proyek lama, apalagi yang kurang sukses gitu. Padahal disitulah harta karun datanya tersembunyi, bener kan? Sarah metain semua layanan yang pernah dia tawarin. Dia identifikasi proyek mana yang paling bikin dia puas secara pribadi, yang bikin dia ngerasa klik, terus klien mana yang paling nguntungin secara finansial. Dia juga analisis pola di feedback atau umpan balik dari klien-kliennya selama ini. kunci utamanya di sini, dan ini penting banget, data terbaik buat spesialisasi Anda itu seringkali nyempil justru di proyek yang mungkin Anda anggap biasa aja atau bahkan gagal. Sarah nemuin emasnya bukan dengan ngeramal masa depan, tapi justru dengan gali arsip masa lalunya. Pengalaman Anda, baik atau buruk, itu riset pasar yang udah Anda bayar lunas pakai waktu dan energi Anda. Jangan sia-siain data itu. Riset pasar yang sudah Anda bayar. Wah, saya suka banget istilah itu. Jadi, apa nih yang Sarah temuin dari tambang emas pengalamannya itu? Penemuan kuncinya spesifik banget. Proyek-proyek dia yang paling sukses dan paling bikin dia puas, itu secara konsisten ngelibatin bantuan buat para wirausahawan wanita di industri wellness. Oh, spesifik ke wirausahawan wanita ya? Iya, dalam ngebangun kehadiran media sosial mereka, pola ini muncul jelas banget setelah dia ngelihat datanya secara objektif. Ternyata, tanpa sadar, dia udah punya benih spesialisasi selama ini. Wow, jadi petunjuknya udah ada di situ ya? Nah, setelah gali masa lalunya, langkah selanjutnya buat Sarah apa nih? Strategi spesialisasi kan? Ini melibatkan langkah identify market gaps sama create solution blueprint dari metode yang sama. Dia nggak berhenti di nemulin pola aja. Tentu aja, analisis doang nggak cukup, perlu ada aksi strategis kan? Jadi, dia mulai fokus nyari celah spesifik di pasar wellness yang dia dengar di kedai kopi itu. Tepat. Dia lakuin market gap analysis yang lebih dalam, dia riset secara spesifik apa aja sih kebutuhan media sosial yang belum terpenuhi di industri wellness, dia cari segmen mana yang kurang terlayani sama pemain lain, terus dia analisis apa yang sebenarnya ditawarin sama pesaing potensial di niche itu, bukan cuma apa yang mereka bilang ya, tapi apa yang beneran mereka kasih. Oke, terus gimana dia nyambungin ini sama pengalamannya tadi? Bagian experience leverage-nya. Nah, ini bagian cerdasnya nih. Dia nggak buang gitu aja keahlian pemasaran digital generalisnya. Sebaliknya, dia pakai semua pengalaman lamanya itu, baik teknis maupun pemahaman pasarnya, tapi sekarang diarahin secara tajam buat layanin niche baru ini secara unik. Jadi nggak dibuang ya? Nggak. Ibaratnya dia nggak beli kotak peralatan baru, tapi dia milih dan ngasah alat-alat tertentu dari kotak lamanya yang paling cocok dan paling tajam buat kerjaan spesifik di dunia wellness ini.
Dia mulai ngerancang paket media sosial khusus buat wirausahawan wellness, bahkan ngembangin template konten yang pakai bahasa dan relevan sama tren di industri itu. Jadi, ini bukan sekedar milih niche pasar ya, tapi benar-benar ngebangun solusi yang dirancang khusus buat niche itu, berdasarkan pemahaman mendalam yang dia dapat dari pengalaman dan risetnya. Keren. Persis. Langkah berikutnya, value proposition development atau pengembangan proposisi nilai. Pesan pemasarannya berubah total. Dia nggak lagi ngomongin layanan medsos murah atau semua layanan digital. Dia ngomong langsung ke masalah atau pain point spesifik yang dihadapi para profesional wellness yang dia dengar dan amati. Langsung ke intinya ya? Iya, dia pakai studi kasus dari proyek-proyek sukses sebelumnya di niche itu sebagai bukti nyata. Dan yang paling penting nih, dia nyiptain sebuah sistem unik namanya Wellness Brand Social System. Ini bukan lagi sekedar kumpulan layanan acak. Nah, nyiptain sistem bernama kayak Wellness Brand Social System itu langkah strategis yang kuat banget. Ini penting buat Anda perhatiin. Artinya, dia nggak lagi jual jam kerja atau jasa satuan. Oh, beda ya? Beda banget. Dia jual paket solusi yang terstruktur, sebuah proses yang jelas, mungkin lengkap sama template, checklist, atau metodologi khusus yang dirancang cuma buat klien wellness. Ini bikin nilainya kerasa jauh lebih tinggi, lebih konkret, dan yang pasti lebih susah ditiru sama generalis. Dan akhirnya, sebagai puncak dari semua langkah ini, dia ubah citra agensinya total jadi The Wellness Social Specialist. Namanya aja udah jelas banget nunjukin fokusnya. Transformasi citra ini krusial. Ini ngirim sinyal yang jelas banget ke pasar soal siapa dia dan siapa yang dia layani. Sekarang, coba kita lihat deh. Kenapa strategi spesialisasi kayak gini tuh efektif banget? Ada beberapa alasan fundamental nih. Pertama, fokus yang tajam itu memungkinkan kita bangun otoritas yang mendalam. Otoritas ya? Iya. Pas kita dikenal sebagai ahli di satu area spesifik, persepsi pasar ke kita itu berubah. Klien potensial jadi lebih percaya. Dan ini penting. Mereka bersedia bayar harga premium buat keahlian spesifik yang relevan banget sama industri atau masalah unik mereka. Wah, artinya dia berhasil keluar dari perang harga yang bikin capek itu ya? Tepat sekali. Kedua, dengan mendefinisikan diri kita secara jelas, kita secara otomatis narik klien yang ideal. Yaitu mereka yang emang secara aktif nyari solusi spesifik, kayak yang kita tawarin. Jadi nggak asal klien ya? Nggak asal. Mereka datang ke kita bukan karena kita yang paling murah, tapi karena kita yang paling pas. Ini secara drastis ningkatin kualitas prospek dan efisiensi proses penjualan kita. Kita nggak perlu lagi meyakinkan semua orang. Terus gimana soal sistem unik yang dia ciptain tadi? Apa dampaknya? Sistem kayak Wellness Brand Social System itu ngasih beberapa keuntungan. Selain ngasih nilai tambah yang jelas dan terstruktur buat klien, mereka jadi tahu apa yang bakal mereka dapetin. Ini juga nyiptain keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Susah buat pesaing generalis niru sebuah sistem yang didasarin sama pengalaman dan pemahaman niche yang mendalam. Bikin susah ditiru ya? Betul. Lebih jauh lagi, punya sistem itu kunci buat skalabilitas. Kita bisa ngelatih tim, bisa delegasiin kerjaan, dan ngembangin bisnis tanpa harus kejebak ngerjain semuanya sendiri. Karena prosesnya udah standar. Oke. Secara teori, strateginya masuk akal banget dan kuat ya. Tapi gimana hasilnya di dunia nyata buat Sarah Chen? Apa transformasinya beneran sedramatis itu? Bab ini nyajiin data yang, wah, lumayan bikin kaget sih. Iya, dampak transformasinya sangat terukur dan signifikan loh. Pertama, dari sisi kekuatan harga. Setelah spesialisasi, dia berhasil naikin tarifnya sampai 300% cuma dalam 6 bulan. 300%, itu perubahan gila sih cepetnya. Itu nunjukin pergeseran posisi dari sekedar penjual jasa jadi konsultan spesialis yang dihargai. Jelas beda nilainya. Betul banget. Kedua, kualitas klien. Dia mulai narik klien-klien premium yang benar-benar ngehargain keahliannya. Klien yang fokusnya ke hasil, bukan cuma harga termurah. Hubungan sama klien jadi lebih kolaboratif, lebih enak gitu. Pasti lebih puas ya kerjanya. Ini efek bola salju positif dari spesialisasi yang dilakuin dengan benar. Otoritas ngelahirin rujukan, rujukan ngelahirin lebih banyak klien ideal. Muternya bagus. Keempat, dan ini nggak kalah penting, kepuasan kerja. Sarah ngerasa jauh lebih semangat dan puas karena sekarang dia ngelayanin industri yang benar-benar dia pahamin, dia peduli, dan dia suka. Kerjanya jadi kerasa lebih bermakna, bukan sekedar ngejar target pendapatan.
Wah, ini penting banget sih. Dan yang terakhir, tentu aja, pertumbuhan bisnis. Pendapatannya naik 5 kali lipat dalam tahun pertama setelah dia lakuin spesialisasi. 5 kali lipat. Angka-angka itu ngomong dengan jelas banget ya. Kalau kita bedah lebih dalam nih, ada 3 pilar utama di balik suksesnya transformasi Sarah ini yang bisa jadi pelajaran berharga buat Anda. Pertama, fokus pasar yang jelas dan mendalam. Dia nggak cuma milih niche di atas kertas, tapi benar-benar nyemplung ke industri wellness. Nggak cuma ngelihat dari luar ya. Betul, dia pahamin bahasanya, trennya, tantangannya, dan bangun hubungan otentik di dalamnya. Dia jadi bagian dari ekosistem itu. Oke, pilar kedua apa? Kedua, pendekatan sistematis, penciptaan proses standar, template, dan hasil kerja yang jelas dan terukur lewat wellness brand social system tadi. Ini krusial buat konsistensi kualitas, efisiensi operasional, dan yang terpenting, potensi buat menskalakan bisnisnya nanti tanpa ngorbanin kualitas atau malah jadi kewalahan sendiri. Masuk akal. Dan pilar ketiga? Pilar ketiga adalah positioning berbasis nilai, bukan harga. Dia berhasil ubah cara dia jualan, dari jual waktu atau aktivitas per jam, jadi nawarin paket solusi premium yang fokusnya ke hasil spesifik yang dipengenin klien di industri wellness. Jadi fokus ke hasil ya, bukan jam kerja? Iya, pergeseran dari ngerjain tugas jadi nyelesain masalah atau ngebantu capai tujuan. Ini perubahan paradigma fundamental dalam cara dia memposisikan dan ngomongin nilainya. 3 pilar, fokus mendalam, sistematisasi, dan positioning berbasis nilai. Ini kerangka yang jelas banget. Nah, terus gimana nih dengan Anda yang lagi dengerin sekarang? Gimana caranya mulai nerakin wawasan dari kisah inspiratif Sarah ini ke bisnis layanan Anda sendiri? Bab ini ngasih saran langkah praktis yang bisa Anda mulai. Mungkin langkah awal yang paling penting itu ngelakuin audit internal. Kayak yang Sarah lakuin tadi. Ya, tapi harus jujur dan terbuka sama diri sendiri. Iya, analisis pengalaman Anda secara mendalam. Coba deh luangin waktu buat refleksi. Proyek mana aja sih selama ini yang paling berhasil? Nggak cuma dari duitnya ya, tapi juga dari kepuasan Anda dan hasil buat klien. Klien mana yang paling Anda nikmatin kerja barengnya dan kenapa? Energi apa yang Anda rasain pas ngerjain proyek-proyek itu? Hasil terbaik apa yang pernah Anda kasih? Bahkan mungkin yang kejadiannya nggak sengaja atau di luar skop kerjaan awal. Pertanyaan-pertanyaan ini ngebantu Anda gali data berharga yang nyumput di gudang pengalaman Anda sendiri. Jangan remehin intuisi dan perasaan klik pas ngerjain sesuatu itu. Irisan unik antara keahlian yang Anda kuasai, topik atau industri yang benar-benar Anda minati, sama kebutuhan pasar yang Anda lihat belum terpenuhi dengan baik. Ada nggak segmen pasar tertentu yang kayaknya kurang terlayani berdasarkan pengamatan Anda atau keluhan yang sering Anda dengar? Di mana Anda ngerasa bisa ngasih nilai tambah paling gede yang mungkin belum Anda maksimalin selama ini? Sweet spot ini, titik temu ajaib antara apa yang Anda bisa lakuin dengan baik, apa yang Anda suka lakuin, dan apa yang pasar butuhin dan bersedia bayar mahal. Nemuinnya itu kunci banget. Terakhir nih, setelah Anda punya hipotesis soal niche potensial Anda, mulailah kembangkan dan uji spesialisasi Anda. Ini bukan keputusan sekali jadi loh ya. Bikin penawaran khusus yang nargetin niche itu. Kumpulin bukti keahlian Anda yang relevan. Gali studi kasus dari proyek lalu. Minta testimoni dari klien ideal di niche itu. Dan yang penting, mulai bangun proses atau sistem yang jelas buat ngasih layanan khusus Anda secara konsisten dan berkualitas tinggi. Kayak yang Sarah lakuin. Ingat, proses ini sifatnya iteratif. Anda nggak harus langsung sempurna kok. Mulai aja dari hipotesis, uji di pasar, dapat feedback, terus perbaiki lagi. Yang penting itu mulai langkah pertama buat fokus. Dan selalu ingat pesan utama dari bab ini. Spesialisasi itu bukan soal membatasi potensi Anda, justru sebaliknya, ini soal memaksimalkan dampak Anda di area di mana Anda bisa jadi yang terbaik dan ngasih nilai paling unik. Menariknya, bab ini nggak cuma berhenti di kisah Sarah dan kondisi sekarang loh. Bab ini juga ngeluangin waktu buat lihat ke depan, ngebahas gimana tren spesialisasi layanan ini kemungkinan bakal berkembang. Ini penting nih, soalnya lanskap bisnis kan berubah cepet banget. Benar juga kita perlu antisipasi ya. Apa aja nih tren masa depan yang disorot di bab ini? Ada beberapa tren menarik yang patut Anda perhatiin. Pertama, identifikasi niche yang didukung AI.
Teknologi, khususnya AI, bakal makin canggih nih buat analisis data pasar dan ngebantu kita nemuin ceruk-ceruk pasar mikro yang spesifik banget, yang mungkin susah atau butuh waktu lama buat ditemuin pakai analisis manual biasa. Wah, jadi teknologi bisa jadi asisten kita ya buat nemuin peluang spesialisasi baru yang lebih tajam. Kedua, ekosistem hyper-personalization. Kedepan, ekspektasi klien bakal makin tinggi. Spesialis yang sukses itu bukan cuma nawarin layanan standar buat niche-nya, tapi mampu ngasih solusi yang sangat disesuaikan, hyper-personalize, sama kebutuhan, konteks, dan tujuan unik tiap klien di dalam niche itu. Level personalisasinya bakal makin dalam. Mirip kayak layanan bespoke atau concierge gitu ya, yang spesifik banget buat kebutuhan individu. Bisa dibayangin kayak gitu, tapi didukung data dan teknologi biar tetap bisa scalable. Ketiga, spesialisasi berbasis penggabungan keterampilan, skill fusion. Nilai tambah yang signifikan bakal datang dari para spesialis yang mampu ngombinasiin keahlian dari disiplin ilmu yang beda secara unik dan sinergis. Contohnya gimana tuh? Contohnya, mungkin ahli strategi konten yang juga punya pemahaman dalam soal neuroscience, buat bikin pesan yang lebih persuasif. Atau developer software yang juga ahli di bidang hukum fintech. Kombinasi unik gitu. Oke. Jadi keunikan nggak cuma dari satu keahlian, tapi dari kombinasi yang langka ya? Persis. Dan terakhir, yang mungkin paling penting, adalah kerangka kerja adaptasi cepat, Rapid Adaptation Framework. Di masa depan, pasar bakal berubah lebih cepat lagi. Kemampuan buat terus belajar, adaptasi cepat sama perubahan pasar atau teknologi, dan secara dinamis mereposisi spesialisasi Anda, itu bakal jadi kunci sukses jangka panjang. Spesialisasi bukan lagi status yang statis dan aman selamanya, tapi sebuah proses evolusi yang terus jalan. Pesan pentingnya jelas banget ya dari tren-tren ini. Dunia bisnis geraknya makin kuat ke arah spesialisasi yang lebih dalam, lebih personal, lebih dinamis, dan makin didukung teknologi. Bertahan jadi generalis murni bakal makin susah buat saingan, buat nonjol, apalagi buat dihargai secara premium. Bener banget. Adaptasi dan keberanian buat milih fokus bakal jadi norma baru buat penyedia layanan yang pengen berkembang maju. Jadi ya, itulah intisari dari bab 17, The Service Specialist. Pelajaran kuncinya kuat banget. Jalan menuju kepemimpinan pasar, profitabilitas yang sehat, dan kepuasan kerja dalam bisnis jasa, itu seringkali bukan lewat nambahin layanan, tapi justru lewat pengurangan dan pendalaman. Betul. Yaitu spesialisasi yang diinformasiin bukan sama tren sesaat, tapi sama data paling berharga, pengalaman Anda sendiri, baik suka maupun dukanya. Kisah transformasi Sarah Chen itu bukti nyata yang inspiratif banget. Perubahan dari seorang jurnalis yang mungkin ngerasa capek, kurang dihargai, kejebak perang harga, jadi seorang spesialis yang dicari, dihargai tinggi, dan sukses secara finansial itu sangat mungkin dicapai loh. Dan seringkali, kayak yang kita lihat di kisahnya, peta menuju spesialisasi itu udah ada, nyumput di kerjaan yang udah Anda lakuin selama ini. Tinggal gimana Anda ngebacanya aja. Nah, sekarang nih, mari kita bawa semua ini kembali ke Anda yang lagi dengerin. Setelah dengar pembahasan mendalam ini, gimana Anda bisa mulai lihat bisnis layanan Anda sendiri lewat kacamata spesialisasi ini? Mungkin Anda bisa ambil waktu sebentar deh setelah ini buat ngerenungin beberapa pertanyaan kunci, terinspirasi dari perjalanannya Sarah. Di area mana sih Anda secara konsisten ngasih hasil terbaik buat klien Anda? Dan yang gak kalah penting, di kerjaan mana Anda ngerasa paling semangat, paling hidup, paling termotivasi pas ngerjainnya? Di mana passion ketemu sama kompetensi Anda? Terus, kebutuhan spesifik apa? Mungkin sebuah keluhan, frustrasi, atau keinginan yang terus-terusan Anda dengar dari klien ideal Anda, atau yang Anda amati di pasar Anda, yang kayaknya belum ada solusi yang benar-benar pas, yang benar-benar ngena gitu. Mungkin ada percakapan di kedai kopi versi Anda yang nunggu buat didengerin. Karir sebelumnya di industri lain, hobi yang Anda tekuni banget, atau bahkan tantangan pribadi yang berhasil Anda atasi, yang Anda punya. Pengalaman unik ini bisa jadi fondasi dari sebuah keahlian khusus yang nggak dipunya orang lain, sebuah unfair advantage Anda. Sebagai penutup nih, sebuah pemikiran yang mungkin agak provokatif ya buat Anda pertimbangkan lebih lanjut. Mungkin aja terobosan terbesar Anda berikutnya sebagai penyedia layanan itu nggak datang dari ambisi buat nambah lebih banyak layanan ke daftar Anda dalam upaya jadi segalanya buat semua orang.
Mungkin justru datang dari keberanian buat mengurangi, buat bilang enggak ke banyak hal, biar bisa bilang iya dengan fokus penuh ke satu hal spesifik yang bisa Anda lakuin lebih baik dari siapapun buat audiens spesifik yang benar-benar butuh dan ngehargain solusi unik Anda. Spesialisasi berharga apa ya yang saat ini masih terkubur di dalam pengalaman unik Anda, nunggu buat digali dan dibagiin ke dunia? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga percakapan ini bisa memantik ide dan keberanian ya untuk langkah Anda selanjutnya.